Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hari Minggu ini firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semua, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kita ini bertemakan hamba Tuhan yang setia. Kalau kita boleh bertanya, siapakah hamba Tuhan itu? Apakah hamba Tuhan itu hanya sebatas para imam, atau para hakim, atau para nabi, atau murid-murid Yesus, atau hanya para rasul, atau hanya para pelayan gereja, pelayan tahbisan? Apakah hanya pendeta, penatua, mungkin bibelfro, guru ria, evangelis? Apakah hanya mereka saja yang disebut dengan hamba Tuhan? Ternyata tidak. Seseorang boleh dikatakan seorang hamba Tuhan ketika dia sudah percaya, ketika dia sudah mengaku Allah Bapa Pencipta, Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus yang menuntun dan membimbing di dalam kebenaran. Dia sudah disebut sebagai hamba Tuhan. Dan ternyata ketika kita sudah membaca kesaksian dari Rasul Paulus, kita tahu sekarang bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, ternyata itu bukan karena keinginan kita, bukan karena hasil dari keputusan kita. Ternyata ini karena kemurahan Tuhan saja. Ini karena kehendak Tuhan Yesus. Jadi boleh kita katakan sekarang bahwa ketika aku menjadi orang percaya, ketika aku menjadi hamba Tuhan, adalah murni karena pemilihan Tuhan. Tuhan memilih dan menjadikan aku menjadi pengikutnya, menjadikan aku sebagai pribadi orang percaya. Dan aku dapat mengatakan betapa berbahagianya aku sebagai orang percaya. Ini hal yang pertama yang boleh kita syukuri dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus.
ketika kita sudah menjadi orang percaya dan pengikut Tuhan, karena Tuhan memilih kita dan Tuhan menjadikan kita umat-Nya, bukan karena kehebatan kita. Sama seperti ketika Tuhan memilih umat Israel. Tuhan memilih umat Israel bukan karena kehebatannya, bukan karena dia bangsa yang terbesar dari antara semua bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihinya. Tuhan memilihnya menjadi umat kesayangannya. Dan ini adalah hak istimewa Tuhan, memilih orang-orang yang berkenan di hadapannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur dan berbahagia hari ini, karena kita tahu dan sudah diingatkan dan sudah disegarkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, atau boleh saya katakan orang-orang yang beruntung, karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita sebagai karunia, sebagai berkat, hadiah yang cuma-cuma, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi umat-Nya. Dan kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan dan menyaksikan bagaimana dia sebagai seorang pribadi yang dulunya dia adalah orang yang punya kuasa, punya kekuatan, hebat, pintar, dan memiliki banyak hal. Tetapi dia mengatakan kalau semuanya kehebatannya itu adalah sampah, dan dia meninggalkannya setelah dia menerima anugerah dari Tuhan Yesus, anugerah keselamatan, dan dia lebih bersuka cita lagi karena Tuhan mempercayakan Injil kepadanya, di mana di dalam dia Tuhan memakainya untuk memberitakan keselamatan, berita kebangkitan dari Tuhan Yesus, berita sukacita kepada semua orang, dan kiranya semua orang mendengar dan hati dan imannya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi bagi mereka yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, yang dibutakan oleh dunia ini, yang dibutakan oleh kuasa iblis, Injil akan tertutup bagi mereka, dan ternyata mereka akan binasa. Kita juga tidak berbahagia dengan hal ini. Itu sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya, untuk menjadi terang dunia, untuk menyinari setiap hati, setiap kehidupan yang gelap di sekitar kita, agar mereka juga melihat cahaya kemuliaan Tuhan, melihat cahaya kebaikan Tuhan, cahaya keselamatan dari Tuhan Yesus, agar keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk siapa saja. Karena kita tahu keselamatan itu terlalu indah untuk tidak dibagikan bagi setiap orang. Kiranya kita dapat dan bertanggung jawab melakukan tugas panggilan kita sebagai terang dunia untuk menyinari kegelapan, supaya sebagaimana dikatakan Tuhan, kalau dari dalam gelap terbitlah terang. Itu nyata karena firman Tuhan sudah nyata di dunia ini, dan kita sudah hidup di dalamnya, dan kiranya kita menjadi pemancar cahaya kemuliaan dari Tuhan itu kepada siapa saja. Kita mulai dari pikiran, dari hati kita, dari perkataan, dan kita lakukan di dalam perbuatan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang kita dengar tadi, kalau kita adalah orang yang berbahagia menjadi umat Tuhan atau menjadi hamba Tuhan, tetapi hanya berbahagia tidak cukup, tetapi kita harus menjadi orang yang baik. Baik dalam arti apa? Yaitu baik melakukan firman Tuhan, baik menjadi pribadi yang dengan kuat teguh selalu hidup di dalam firman Tuhan.
dan juga sebagai pribadi yang benar-benar menyatakan ketegasan untuk menolak segala kejahatan. Artinya menjauhi segala larangan Tuhan menurut perintah Tuhan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata untuk menjadi orang baik juga, baik melakukan firman, itu juga tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Kesetiaan. Itu sebabnya dalam minggu ini kita diingatkan agar bagaimana kita semua menjadi hamba yang setia, pengikut Tuhan yang setia kepadanya. Kenapa ini dibutuhkan kesetiaan? Kalau dikatakan dalam Amsal 20 ayat 6, di sana dikatakan, saya bacakan untuk kita. Banyak orang menyebut diri baik hati. Orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, orang setia, siapakah menemukannya? Nah, ini sangat sederhana sekali. Mungkin boleh kita katakan demikian. Banyak suami yang baik, tapi belum tentu setia. Banyak istri yang baik hati, tapi belum tentu setia. Yang mau dikatakan demikian. Melakukan kebaikan itu adalah suatu yang baik. Melakukan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika itu dilakukan hanya untuk sesaat, tidak selamanya, tidak seterusnya, maka itu kurang berarti. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita diingatkan lagi ketika kita sudah mendapat predikat orang baik dan pengikut Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemazmur mengatakan di dalam nyanyiannya, dalam mazmurnya, dalam Mazmur 37 ayat 3, dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Nah, kita lihat bagaimana tahapan itu. Percayalah, lakukan yang baik, dan berlakulah setia. Ini sangat sederhana yang dapat kita pahami ketika pemazmur mengatakan hal ini, dan ini yang sudah dilakukan Rasul Paulus juga. Dan kita bisa belajar bagaimana karakter Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kesaksiannya di dalam teks yang kita baca tadi. Bahwa kesetiaannya itu sudah teruji. Rasul Paulus mengatakan kalau dia melayani karena kemurahan Tuhan, bukan karena keinginannya sendiri. Dia menjadi hamba Tuhan karena kehendak Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia tidak pernah tawar hati, berkecil hati, tidak pernah putus asa. Meskipun dihina, difitnah, dihujat, dianiaya, menahan penderitaan, dia tidak pernah tawar hati. Dia tetap mengabarkan berita kesukaan dari Tuhan Yesus, berita keselamatan. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan dengan tegas bahwa dia menolak semua perbuatan yang memalukan di tempat yang tersembunyi. Dengan sederhana boleh kita katakan, dia tidak munafik. Dia tidak munafik dalam hidupnya. Dia tidak memalsukan firman Allah. Artinya, dia menyampaikan pengajaran khotbah bukan karena ide pikirannya, bukan karena rekayasa pikirannya, bukan hanya menyenangkan telinga manusia, membuat humor-humor supaya dia disenangi, atau menunjukkan siapa dirinya. Tetapi dia memang benar-benar murni menyampaikan firman Tuhan. Siapa itu Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan menyelamatkan umat manusia. Dia benar-benar memberitakan iman, firman yang murni kepada umat Tuhan.
bahkan kepada siapa saja, baik yang sudah percaya dan juga bagi yang belum percaya. Benar-benar Injil yang murni, yaitu firman Allah. Itu sebabnya dia berani mengatakan kalau dia bersedia untuk diselidiki, dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Artinya dia berani bersaksi di depan semua orang di hadapan Allah bahwa dia adalah hamba Tuhan, bahwa dia adalah seorang pribadi yang percaya, yang benar-benar murni mengikut Tuhan dengan ketulusan dan mengikut Tuhan dengan kesungguhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus yang teruji itu, di mana kita boleh belajar dari dia. Dia benar-benar seorang yang terpercaya, di mana Injil dipercayakan kepadanya. Dan dia mampu melakukan segala sesuatunya sampai selesai. Benar-benar dia adalah pengikut Yesus, di mana Yesus juga adalah Tuhan yang melakukan segala misinya di dalam kesetiaan sampai misi selesai, sampai misi sempurna. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dia mengatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, kita bisa melihat kalau mengikut Tuhan, kalau kita katakan kita berbahagia, bukan berarti kita senang-senang terus, aman dan nyaman, tetapi kita juga boleh melalui banyak pergumulan dalam hidup kita. Bisa jadi penderitaan, mungkin penganiayaan juga. Tetapi karena kita hidup dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat melalui semua bagian kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan permaklumkan bagi kita semua. Dan kekuatan itu ada di mana? Di mana benteng kekuatan itu adalah di dalam Tuhan sendiri, dalam Minggu Estomihi ini. Benteng kekuatan ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan itu adalah bukit batu pertahanannya. Sehingga dia dapat bertahan dari semua serangan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah goyah. Meskipun dia harus menderita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang diludahi ditampar. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah merasa malu. Karena misinya adalah misi mulia, misi keselamatan. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Dia tidak pernah malu karena Injil itu. Itu yang ditegaskan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Karena Injil aku menderita, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu siapa yang aku percaya. Karena aku tahu siapa yang aku percaya. Disinilah Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Disinilah yang kita imani. Dan disinilah yang dapat kita lihat rahasia Rasul Paulus. Kenapa dia setia? Dia percaya dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Aku tahu siapa yang kupercaya. Itu sebabnya dia setia. Dia tahu Tuhan itu penciptanya. Dia tahu Yesus itu menyelamatkannya. Dia tahu Roh Kudus yang membimbing, menuntun, memelihara imannya. Sehingga dia berani dan tidak takut sedikit pun untuk memberitakan kabar sukacita. Karena dia tahu kabar sukacita ini adalah keselamatan bagi dunia, bagi siapa saja yang menerima dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus tidak takut akan kematian. Dia tahu bahwa hidup dan mati adalah Kristus.
sehingga dia menjalani kehidupannya dengan sukacita. Itu sebabnya dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Meskipun dia mengalami banyak penderitaan, tetapi tetap bersukacita, karena bersukacita adalah kekuatan. Karena bersukacita adalah suatu kondisi kehidupan kita di mana kita dapat menghadapi segala sesuatu. Kita siap menghadapi segala sesuatu. Kita mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu apa maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Baik suka dan duka, kita tahu apa pesan Tuhan. Itu sebabnya kita dapat tersenyum, bersukacita karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan. Dan kita tahu siapa itu Tuhan yang kita percaya itu. Dengan demikian, ketika kita memiliki hal yang demikian, maka kita pasti menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita tidak akan mampu dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita tidak akan mampu dibutakan oleh pengajaran-pengajaran palsu dari kepercayaan-kepercayaan lain. Kita tidak akan dibutakan oleh internet. Kita tidak akan dibutakan oleh kuasa setan. Kita tidak akan dibutakan oleh uang. Kita tidak akan dibutakan oleh harta benda. Kita tidak akan dibutakan oleh apa saja yang dapat menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena hati kita, hidup kita sudah diterangi. Kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita dapat melihat jalan mana yang akan kita tempuh di dalam hidup ini. Karena kemuliaan dan cahaya keselamatan selalu ada. Dan untuk selamanya ada di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ingatlah untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Terimalah firman Tuhan yang murni. Sehingga kita beroleh iman. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita percaya, maka kita dapat melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Lalu kita menjalani kehidupan tidak munafik. Menjalani kehidupan dan menolak segala sesuatu perbuatan yang memalukan meskipun di tempat yang tersembunyi. Sehingga kita tidak menjadi pribadi pembohong, tidak menjadi pribadi yang munafik, tetapi menjadi pribadi yang jujur, murni dan tulus. Dan jangan pernah tawar hati, jangan pernah berkecil hati atau putus asa karena kita menerima Tuhan Yesus yang kadang kita juga menderita dianiaya. Tetapi berbahagialah kita ketika karena nama Tuhan kita dianiaya, kita akan diperhitungkan Tuhan menjadi umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita akan menjadi pribadi yang benar-benar memuliakan Tuhan dan menjadi seorang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, bersukacitalah di dalam segala hal. Bersukacitalah karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan dan yang sudah menguduskan kita. Dan Tuhan yang sudah memberkati kita di dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati.